Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kita semua mendapatkan kesulitan, entah itu kesulitan yang nyata maupun yang samar, entah itu kesulitan yang berat maupun yang ringan, semoga lekas ditemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai, kalau harinya saya mulai hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 15, tanggal 16 sampai batas waktu tanggal 17 ya. Untuk temanya sendiri saya akan membuat sebuah tema ataupun mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan bacakan ya. Inilah sinyal dari semesta buat kalian. Sekali lagi untuk temanya, inilah sinyal buat kalian dari semesta. Tentunya kita lihat secara zodiak. Nah, perlu saya jelaskan sedikit, ketika saya mengatakan inilah sinyal dari semesta, ya berarti kan ada faktor ya, ada baik ataupun ada hal buruk kan, seperti itu. Nah, ketika nanti muncul sinyal baik, ya syukuri saja sobat ya. Syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu muncul, nantinya muncul sinyal yang buruk, ya jangan kecewa, jangan bersedih, jangan takuti, tapi apa? Tapi kita harus berusaha untuk mengubah, kan seperti itu ya. Mengubah sinyal yang buruk itu bagaimana caranya untuk menjadi suatu kebaikan ataupun suatu keberhasilan dalam hidup. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Mungkin ketika kalian masih bingung, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami ya sobat ya. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan reading yang terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa sobat ya, karena ini kan bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian kan, seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan. Ketika buat yang konsultasi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat, karena alhamdulillah sampai selama ini yang konsultasi secara privat ataupun secara pribadi banyak yang akurat sobat, gitu loh jawabannya gitu ya. Next sobat ya, setelah sudah Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Capricorn. Di sini ada zodiak Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, kita lihat untuk asmara Sagittarius 3 hari ke depan. Sagittarius, kartu nama kalian asmara muncul petunjuk The World. Ada wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Dikonfirmasi sama kartu 6 cup, yaitu ada seorang pria memberikan cup sama perempuan. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius ya, dimana kelihatannya asmara kalian ya, ini kelihatannya mengalami sebuah problem ya, sebuah masalah mungkin secara ketidakstabilan, mungkin secara keharmonisan lah, rasa saling pengertian, rasa saling menyayangi, apalagi mungkin yang sendiri sulit mendapatkan sebuah pasangan yang baru, kira-kira di situ ya. Intinya kurang stabilan lah, entah itu yang masih sendiri, entah yang masih pacaran, entah yang sudah menikah. Nah, dengan seperti itu kelihatannya kalian di sini ingin segera menyelesaikan sahabat gitu. Kalian sudah merasakan bahwa ini kurang stabil, bahwa ini kurang bisa memenuhi apa yang saya inginkan. Nah, berarti kalian itu kan kurang stabil lah. Makanya saya tadi mengatakan dengan seperti itu kalian ingin segera merampungkan, ingin segera menyelesaikan apa yang menjadi ketidakstabilan agar cepat stabil, agar cepat selesai. Karena apa? Karena kalian juga mempunyai tujuan agar segera kalian itu segera ingin menemukan sebuah kehidupan yang baru. Dalam arti kehidupan yang baru yang mungkin dari asmara kalian bermasalah, itu kalian cepat ingin meninggalkan menuju asmara yang tidak bermasalah. Itu yang saya maksud. Jadi kalian ingin adanya suatu kehidupan yang baru. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau secara kartu konfirm ya, ini apa ya yang saya maksud di sini? Ketika kalian mengalami sebuah ketidakstabilan, ya mungkin kalian apa ya kurang waspada saja sobat ya. Karena apa? Karena di sini kelihatannya banyak orang-orang toksik gitu loh. Yang baik di depan kalian tapi kalian selalu dimanfaatkan. Itulah yang menjadikan situasi asmara kalian kurang stabil akhirnya. Kalian hanya dimanfaatkan saja di sini. Mungkin secara materi juga bisa, ya. Secara pekerjaan juga bisa. Kalian hanya dimanfaatkan tapi kalian dipukul dari belakang ya. Ketika ada yang suka ini benar-benar tidak apa ya, tidak satu hati lah. Nah, gitu. Katakanlah tidak 100% itu suka sama kalian. Jadi ada unsur apa ya, pemanfaatan saja, kalian dimanfaatkan saja di sini. Makanya adanya suatu problem yang harus kalian selesaikan. Ya seperti itu ya. Jadi nanti kita deteksi ya. Kita lanjut di pekerjaan ataupun karir. Sagittarius, kartu utama kalian kartu muncul petunjuk Ace of Pentacles ya. Itu kartu utama sobat ya. Ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Konfirmasi sama kartu 9 cup. Ini mantap. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius. Dimana kelihatannya Sagittarius ya mungkin khususnya di 3 hari ke depan ya mungkin kemarin mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat mengalami kesulitan terus kalian mau berikhtiar mau berusaha di sini kelihatannya akan menuai hasil ya kelihatannya di 3 hari ke depan ya semesta akan memberikan sebuah apa yang sedang kalian inginkan. Di sini akan ada suatu tanda-tanda bagus di pekerjaan kalian ataupun karir kalian, entah pekerjaan yang lama, entah karir yang lama ataupun yang baru ataupun kedua-duanya. Ketika kalian membuka cabang mungkin ini akan bagus semua karena menggambarkan sodoran Ace of Pentacles, artinya kalian disodori semua keberhasilan ataupun minimal masalah pencapaian target itu sedang dikasihkan sama kalian, tinggal kalian sendiri yang mencapai. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Akan ada suatu perubahan baik ya. Karena di sini menggambarkan 9 cup karena yang didukung sama 2 kartu yang benar-benar sangat bagus, sangat positif energinya gitu loh. Sekali lagi ya balik ya, kalian didukung sama kartu 9 cup, artinya kalian akan menemukan rasa ketenangan, ketentraman, ketenangan ya di masalah pekerjaan. Artinya apa? Ya bahwa di pekerjaan kalian itu tidak ada hambatan gitu loh. Bahkan ada suatu kelancaran. Apakah tidak ada masalah? Ya ada, namanya orang hidup. Cuman yang saya maksud di sini ketika ada masalah itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Itu sangat mudah. Jadi tidak apa ya, tidak berefek buruk karena sangat ringan sekali masalah. Yang jelas di sini menggambarkan dua residual energi yang cukup bagus ya. Dan itu akan kalian rasakan di sini. Aman-aman saja, bahkan ada suatu pencapaian target nanti. Ada rasa kesenangan. Oke, kita lanjut dulu di keuangan. Sagittarius, kartu utama kalian muncul Two of Pentacles. Satu orang memegang walaupun tingginya berbeda. Dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles di sini. Seorang raja duduk sedang membawa tongkat sama memandang koin.
Ini kalau saya tangkap ya, kalau tentang keuangan sih, di mana Sagittarius ini masih mengalami sebuah apa ya, untuk menuju tahap stabil, masih mengalami sebuah harus bekerja apa ya, harus berusaha, harus berjuang keras dulu baru bisa menyetabilkan. Mungkin masih banyak ujian dalam arti gini ya, mungkin kebutuhan itu lebih besar gitu loh daripada pemasukan kalian. Makanya di sini terlihat kalian itu apa ya, adanya suatu usaha untuk meningkatkan sebuah kesetabilan, untuk mempertimbangkan sesuatu hal agar bisa stabil. Intinya di situ, intinya kalian belum adanya suatu kestabilan di sini. Tetapi kalian punya semangat, itu yang menjadi modal yang baik, modal yang positif. Kalian ada suatu semangat untuk bisa berjuang, itu yang bagus sobat. Beda ketika mengalami sebuah kurang stabil ya, tapi kita tidak ada semangat, ya itu beda lagi. Kalau Sagittarius ini saya rasa di sini energinya masih cukup kuat, masih cukup bagus, meskipun kalian dihantam masalah belum bisa stabil, mungkin secara kerezekian, secara keuangan masih banyak sendatan, kurang lancar. Kalian masih tetap mau bangkit, mau berusaha keras. Ini yang saya suka, adanya suatu perjuangan. Kenapa saya mengatakan masih ada sebuah kesulitan? Karena di sini muncul King of Pentacles, kartu konfirm kalian. Artinya apa? Artinya di sini ya menggambarkan bahwa terkadang kalian ada suatu pemikiran, adanya suatu renungan di sini. Kapan bisa stabil, kapan bisa makmur ya. Artinya ya minim lah, kecukupan lah, tidak kekurangan. Itu yang sedang kalian pikirkan. Nah, seperti itu. Nah, bisa saja di sini King of Pentacles ini di sisi lain selain menggambarkan sebuah apa ya, sebuah renungan, sebuah pemikiran. Nah, bisa saja faktor lain ini akan ada suatu hantaman rezeki yang kalian rasakan, karena di sini apapun itu melambangkan kemakmuran, gitu loh. Artinya ya akan ada, bisa saja ada suatu rezeki yang masuk yang menghantam kalian nanti. Nah, seperti itu ya untuk sahabat Sagittarius ya. Jadi tidak perlu apa ya, tidak perlu terlalu risau lah. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Iya, Sagittarius ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan, di sini kelihatannya sinyal dari semesta. Untuk masalah asmara kelihatannya apa ya, akan bisa terselesaikan sih ya masalah kalian. Mungkin minimal adanya suatu apa ya, minimal ada suatu ketenangan lah di sini kalau saya tadi menangkap sebuah penerawangan seperti itu ya. Cuman harap waspada saja untuk Sagittarius ya. Meskipun di sini masih terlihat kurang baik ya, kurang stabil. Kelihatannya ya mungkin akan ada sedikit bantuan dari alam ya, gitu loh. Meskipun tidak semua yang terbantukan di sini, cuman persentase terbesar kelihatannya masih cukup aman lah ya, gitu loh. Hanya sinyalnya kalian disuruh waspada saja. Mungkin yang berkonflik akan selesai di 3 hari ke depan. Seperti itu. Hanya waspada saja, banyak orang toksik ya. Nah, kalau untuk pekerjaan di sini saya rasa cukup aman, cukup bagus, good job, good luck untuk Sagittarius, sahabat Sagittarius ya. Katanya kalian di 3 hari ke depan akan menemukan sebuah hal yang tak terduga lah, mengejutkan lah. Ya. Bisa saja pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan, biarpun tidak terlalu naik grafiknya sobat. Tidak masalah, yang penting ada suatu peningkatan daripada stuck apalagi menurun. Nah, saya mendapatkan petunjuk seperti itu, bahkan ada suatu bakal ada suatu rasa senang lah dari pekerjaan kalian sendiri, dari karir kalian sendiri, karena kalian berpikir bahwa apa yang saya kerjakan, apa yang sudah menjadi karir saya, sudah adanya suatu keberhasilan yang saya inginkan. Nah, kira-kira di situ. Ini bagus ya. Nah, ini waspada untuk Sagittarius tentang masalah keuangan. Saya menangkap petunjuk ada suatu tembakan kalian. Setelah saya deteksi secara penerawangan, sinyal dari semesta mengatakan waspada karena ada tembakan. Makanya Sagittarius banyak tersulitkan di masalah keuangan di sini. Karena tertambah black magic, ada orang iri toksik yang menutup aura kalian, sehingga kalian terkadang mengalami kesulitan di faktor keuangan sama asmara. Gitu. Asmara bisa saja terimbas dari tertembaknya kalian di faktor keuangan. Makanya di sini terdeteksi sulit gitu. Jadi bisa dikatakan sekali lagi sinyalnya 50-50 akhirnya. Akhirnya 50-50 meskipun terlihat sulit ya, cuman kalian akhirnya 50-50. Ada juga yang diuntungkan, yang 50%, yang 50% sekali masih stuck, bahkan ada suatu penurunan, masih penuh perjuangan lagi untuk stabil.
mungkin harus adanya suatu penetralan sobat, gitu loh. Kalau kalian sudah berusaha keras berjuang tapi tidak kalian netralkan, ya sama saja nanti di sini. Karena sifatnya di sini apa ya, masalah itu bukan alami tapi paksaan dari orang toksik yang iri hati, yang menutup aura kalian sehingga mendapat kesulitan. Itu tadi, kalau tidak pekerjaan, maaf, kalau tidak keuangan, ya asmara kalian yang kacau. Bisa saja di pekerjaan ketika itu dibiarkan. Kan sering saya mengatakan sobat, kalau kalian bisa mungkin tahu doanya, tata caranya, ya monggo netralkan sendiri. Intinya biar aura kalian terbuka, kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian kesulitan, ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya, kita sharingkan, konsultasikan, ya siapa tahu mereka memberi solusi, ya, biar aura terbuka, lebih bagus arah selanjutnya. Kan seperti itu ya, sahabat Sagittarius ya. Jadi tidak boleh diremehkan ini. Sagittarius harus dinetralkan. Kan seperti itu. Ya, saya rasa sudah jelas ya. Untuk sahabat Sagittarius ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat, ya sikapi dengan bijaksana, karena ini kan bersifat general, bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian, kan seperti itu. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah dan itu sudah di luar logika, jangan diabaikan sobat, jangan didiamkan ketika kalian tidak mau pisah-pisahan, ancur-ancuran, ataupun semakin hari semakin terpuruk. Karena banyak sekali yang semakin hari terpuruk, ancur-ancuran, habis-habisan. Ya karena itu tadi imbasnya, ya terlalu diabaikan, mungkin terlalu tidak segera ditanggulangi, ya seperti itu. Nah, ketika kalian tidak mau terjadi itu dalam diri kalian, ya, tidak mau pisah-pisahan, semakin hari semakin terperosok, bahkan kesulitan terus menerus. Ya langkah yang harus diambil ya kita harus bisa menanggulangi masalah tersebut sobat. Nah ketika kita bingung bagaimana, ini kan di luar logika, ya mudah. Satu, untuk menanggulangi loh ya. Satu, kuatkan doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga dua, lakukan tahap ikhtiar. Langkah ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka. Bisa disitulah kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk, karena kan jelas nasib seseorang tidak akan bisa berubah otomatis sobat ketika kita sendiri gak mau merubah nasib gitu. Ya minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar. Nah setelah itu kita jalankan semua. Kunci terakhir adalah kita harus yakin bahwa nasib yakin akan berubah, karena kita juga mau mengubah nasib itu sendiri, kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Sagittarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Sagittarius harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.